Oke, halo semua, selamat datang kembali di podcast Kabita. Kami Berbagi. Cerita. tetoret. Dem, Anjay. asik. Makin Udah asik ada, aja pembukaan kita. udah mulai ada Turut, turut, jinglenya nih. turut. Iya. Keren, udah mulai ada jinglenya. Ya Rame, pelan-pelan lah ya. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan ya, Wak ya. Jangan buru-buru aja. Pelan. Ya mau Bertahap, kemana sih? boy. Mau kemana Berproses. sih buru-buru ya kan? Mau Tahu, kemana sih? Setiap kita kan Awas yang berproses, dikejar. oke? Mm-mm. Sebelumnya, tanya kabar dulu ah. Gimana nih dari Boleh, Depok? boleh. Apa kabar Depok? Depok dingin. Ih, hujan mulu. Badai. Badai. Enggak badai sih. Enggak. Badai mah enggak. Cuman dingin aja gitu. Dingin banget. Pagi-pagi Hari ini Lu hujan. meluap hujan, gak? hujan ya? Mendung mulu. Mendung Kayak mulu. suasana hati gue. Sini gue tip awannya biar cerah. Gue kira lu mau jadi sunshine. Soon like. Susah. nanti jadi enteng dong. Menghilangkan Bukan ya? stroke ya? Beda. Beda. Beda anjir. Gak apa-apa. Gue Beda. tadi Gak apa-apa. untung gak sebut merek gue. Itu. Itu gue plesetin loh. Oke, Depok aman, Depok mendung-mendung aja. Kalau Serang gimana Serang? Dari kota Serang kemarin Dari malam kota Serang. hujan 6 jam. Wow. Wah. Dari jam 12 malam sampai subuh. Oh, yang kemarin ya? Ini mah lanjut tau. Pada parah. banjir. Oh, Parah. banjir. Banjirnya di ini, air permukaan sungai naik ya? Iya, sungai naik, daerah kota ada beberapa titik banjir. Alhamdulillah rumah gua enggak. Alhamdulillah. Kalau itu kan nanti floating gitu kan tag-nya. Oke, kalau kali ini juga nanya, Ciawi gimana sih kabarnya? Ciawi hujannya intensitasnya 2 kali lipat, Pak. Tadi hari ini aja nih baru berhenti nih sekarang nih jam 10 lewat, setengah 11. Dari jam 12-an. Kalau Dari curah siang hujannya? tadi. Dari siang berarti dong. Iya. Tinggi ya hitungannya. Dari siang loh. Siang. Pagi mendung. Aduh. Mantep banget dah pokoknya hari ini dah. Iya, gue mau nanya nih. Apa sih? Lo lebih suka kerja kelompok atau individu? Dalam melakukan. Oh gini. Berarti gini aja kali ya. Ketika ada suatu hal pekerjaan nih misalnya kan pekerjaan atau tugas ya kan, lebih memilih untuk kerja kelompok atau kerja individu gitu kali ya? Bisa. Oh gitu. Tapi Gimana ini tuh? lo nanya ke gua. Berarti lo ngoreksi. Jadi lo ngebenerin aja. Iya, gue ngerapihin aja kalimatnya gitu kan. Iya. Biar agak ya kalau misalnya jawaban dipanjangin gitu kan, dibanyakin. Oh, bener sekali itu. Padahal jawabannya cuman bla bla bla. Nah, tapi lu tulis bla 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 gitu ya kan. Iya, disuruh ngarang kita nggak ngarang harusnya. Ada kalimat pengantar. Disuruh ngarang mikir. Iya tuh, kebiasaan Cilinda. Disuruh ngitung ngaya lagi. Ngarang. Gimana tuh? Kita lempar dulu ke Pok Lindai dulu deh. Gimana? Bagus. Gimana nih Pok Lindai? Masa tiba-tiba ke gue? Gimana dalam suatu ini aja deh, tugas atau misalnya punya pekerjaan di kepanitiaan gitu, mending dikerjain sendiri atau mending kerjanya kelompok barengan gitu dirempuk atau gimana? Gimana sih lu, Lindai? Iya, jangan marah-marah aja dong, Hudan. Siap. Gue kan meniru sesuatu tokoh tadi. Oh gitu, oke. Kalau gue impersonate mulu nih. Iya, impersonate mulu, jadi diri sendiri dong, anjay. Oke, siap. Kalau gue tergantung sih pekerjaannya apa. Kalau sekiranya gue bisa ngerjain sendiri dan gue kalau misalnya orangnya bisa gue percaya juga, gue kelompok gitu kan, bareng-bareng, karena biar nggak berat-berat banget. Cuman kalau misalnya gue nggak terlalu percaya sama orang-orangnya, secara personal gue nggak terlalu percaya, gue lebih ke
lebih banyak porsinya di gua gitu. Kayak gitu. Jadi lebih lu apa ya? Lu pastikan semua berjalan dengan baik gitu kali ya. Iya benar. Gitu. Tapi kalau Oh, iya. misalnya lu suruh milih nih, oke, kali ini ada tugas kelompok. Kelompoknya tentukan sendiri atau mau saya yang nentukan? Tuh gimana tuh, milih yang mana tuh? Nah, itu 50-50 gue asli. Why? Karena jujur aja apa namanya kalau milih sendiri kan pasti kita kayak ini kan sama teman-teman deket gitu kan, se-circle gitu. Betul. Ya, sedangkan gue tuh circle gue di kampus yang sekarang ini beda-beda gitu jauh-jauh. Iya, nggak satu kelas sama gue, jadi gue agak susah juga kalau misalnya disuruh kelompok tapi milih sendiri. Oh ya Lin, terus gue mau nanya nih Lin. Kan melanjutkan pertanyaan Farel tadi, mending ditunjuk atau pilih sendiri. Nah, terus kan Menentukan sendiri. kalau misalkan menentukan sendiri, pernah nggak sih Linda ini merasa kalau kelompok lu tuh superior? Ini dream team. Dream team banget. Pernah ya? Kayak pernah deh. Kayak pernah tapi gue lupa. Ini maksudnya, Ajib bener dah nih dah. Ajib Jadi dah, kelompok bisa gue jalan nih keren semua lah. gitu. Bisa jalan itu semua kalau dah. misalnya gue milih sendiri atau ditunjuk? Iya, milih sendiri. Milih sendiri. Oh, kalau milih sendiri nggak pernah gue milih sendiri kelompok. Nggak Gitu. pernah. Oke. Kita lempar lagi deh. Kalau Linda tadi kan tergantung sih okasional. Iya benar. Iya. Tergantung itu. Kalau Bung Hudan asik, Bung Hudan nih milih bagaimana sih gitu? Kelompok atau individu? Kalau gue kayaknya sesuai kepribadian gue sih kayaknya introvert. Jadi gue lebih enak individu Rel. Mengerjakan suatu hal. Betul. Lebih milih sendiri gitu ya kan. Tapi kalau Terus misalnya kayak ini deh, ya. kalau situasinya lagi ditunjuk tugasnya tugas kelompok gitu. Oke. Kalau misalkan ditunjuk, misalkan orangnya ditunjuk ya. Misalkan kelompok 1 si A, si B, si C. Iya. Kelompok 1, ayo berhitung. 1, 2, 3. Iya gitu kan. Nah, kadang gue ini loh, gak tau kenapa gue punya insting buat ngelit. Walaupun itu benar apa enggak gitu. Ya. Jadi kalau berarti misalkan nih, ada jiwa-jiwa alfa gitu ya. iya mungkin sih. Tapi ketika misalkan dari tunjuk kelompok 1 nih, kan nggak ada tuh yang inisiatif buat apa ya, ngepalain sesuatu kegiatan atau suatu langkah. Gue kayak insting gue tuh, ayo bikin yuk, nanti kita kerjanya gini-gini. Kalau misalkan ada yang nggak sesuai, nanti kita kompromi bareng-bareng. Kalau gue gitu. Tapi ketika suatu kegiatan atau pekerjaan nggak sesuai yang gue harapkan ya, bukan kelompok yang harapkan, kadang gue jadi jalan sendiri. Jadi gue semua handle. Misalkan dalam suatu kegiatan waktu gue SD atau SMP suruh bikin PPT, itu gue semua kayak ngeprint, bikin PPT. Ini bukan bukannya sombong, tapi entah kenapa gue tuh daripada biar orang lain capek, udah mending gue aja daripada ini. Walaupun gitu ya. Iya, jadi walaupun sebenarnya ini salah. Udah nih, zodiaknya apa sih? Coba tebak. Pisces ya? Gemini. Bukan. Pisces. Gemini. Virgo. Nah, bintang Virgo. Gitu. Gue juga kayak gitu, apa namanya? Kayak nggak enak gitu ya. Yaudah mendingan gue aja deh yang capek gitu. Gue juga gitu tuh. Iya. Sebenarnya kita mungkin Linda sama gue bisa disebutkan people pleaser. Orang yang nggak enakan. Jadi ketimbang orang lain capek, udah gue aja. Ya. Gitu. Biar lo biar enak aja. Tapi lu ada merasa gini gak? Si kampret gitu, enggak? Sometimes kalau itu emang orangnya gimana ya? Dalam artian gue bisa nyuruh dia atau minta tolong ke dia buat melakukan suatu hal. Tapi dia emang secara nggak langsung udah tahu kalau gue tuh bisa buat ngerjainnya. Oh, jadi leha-leha gitu ya dia? Jadi malah
kena ngebebanin gue ke yang lu duluan. gitu kan. Betul. Jadi, Antara gue percaya nih sama Huda nih, kelar kali gitu ya kan. Nah, walaupun sebenarnya ngandelin. yang ngandelin tuh nggak baik kan. Iya Dan sih. gue sendiri yang jalan duluan pun salah. Gitu. Sebenarnya Cuman bener juga sih. Oh, gimana? Kalau gue hampir mirip sama kayak kalian gitu. Kalau misalnya ada problem nih pada diem aja. Ayo dong gitu loh maksudnya. Gini. Iya. Kita dapat Kita masalah tuh butuh ini. stimulus. Nah, stimulus. Jadi kita ada masalah ini nih. Gimana nih cara mecahinnya? Mending kayak gini gitu. Ngasih ini dulu. Suggest dulu kan, masukan. Betul. Kalau masih nggak ada yang nanggepin, ya udah jalan. Materi kita yang nentuin, PPT kita nentuin. Cuman kalau gue nggak apa ya, ada perasaan si kampret harusnya kerja gitu mas gue teh. Kalau gue lebih sering ngerasa gitu sih. Jadi kan harusnya mas si kampret kerja nih, tapi kok enggak gitu kan? Merasa nggak ikhlas sih kalau gue. Pernah nggak sih lu kan kadang kan mungkin merasa kesel sama orang yang mungkin si kampret ini nggak kerja. Pernah lu singgung nggak sih di sosial media ataupun apa gitu, biar dia tuh sedikit tersentil hatinya? Kalau misalnya langsung ya, kalau langsung gue dari nggak bisa dibohongin sih apa ya, gestur dan inilah. Iya sih sebenarnya gestur kita ke mereka tuh kayaknya udah terjawab sih buat mereka yang ngerti gestur ya. Ya, yang ngeh gitu kan harusnya makan. Gitu sih. Tapi sometimes ya sesekali sih ditegesin gitu. Disentil, ditegesin. Ya gawe lah lu gitu. Kalau lu kan kayak gak enak gitu kan. Ya udah deh gua aja gitu kan. Kalau gue sih ada rasa gitu, ya udah gua aja lah. Cuman harusnya ini bagian si kampret gitu maksud gue. Iya, bener. Ini kayaknya si Linda nih harusnya disentil kita. Ya nggak Rel? Sentil aja si Linda. Gue tahu Lin, lo tuh beban di kelompok. Walaupun kita nggak seunif. Lu kan bagian PPT doang kan? Lu tau dari mana ya Dan ya? Gue mah banyak channel. Yang lain bikin paper kan, bikin bab, lo bikin PPT doang. Terus ngupload. Udah, we need to talk ya abis ini. Oke. Tapi enggak juga tarik sih. belakang layar. Iya. Enggak juga sih, gue lebih ke apa namanya, orang ngerjain nih. Jadi gue orangnya tuh kadang suka pasif gitu di awal. Orang ngerjain terus ntar gue bagian sisanya gitu. Gitu loh. Tuh kan Lin, bener, Erel. Iya. Emang orang kayak si Linda nih sentil. Tapi sisanya tuh ini apa namanya, masih banyak juga gitu Dan, ngerti gak sih lu? Enggak. Lu quality control. Kalau gue quality control ngeliatin mana aja yang salah. Yang salah banyak, jadi gue mesti benerin juga. Lu bayangin Dan, gimana caranya? Bentar dulu ya, ini gue lagi berapi-api nih. Bentar, gimana caranya? Lu nyari, nih misalnya ada kalimat, terus udah ada nih sumbernya. Misalnya Hudan 2020. Di daftar pustaka nggak ada. Gimana cara gue nyari sumber itu gitu? Emang gue cenayang, gue bisa tahu dia ambil jurnal dari mana, apa segala macam kulah gitu. Paham nggak? Dari berapa belas sumber yang ada, yang ditulis, yang dicantumin cuma 5. 11 lagi gue nyari sendiri. Kayak gitu loh. Jadi nggak sepele juga gitu. Bagian akhir tuh nggak sepele juga. Bagian akhir gue bukan bagian akhir yang ngedit gitu loh. Understand? Oh ya, jangan di unmute lagi Rel. Bisa di unmute. Tapi kalau situasinya kayak gitu, gue ini sih rada pernah ngalamin. Iya kan? Maksud gue beda dikit. Gini, jadi waktu diskusi nih kan, pokoknya minggu sebelumnya presentasi udah beres, bagian gue udah beres, laporannya udah udah dikirim gitu istilahnya nih. Terus kan suka ada ngomongin pasca presentasi gitulah. Ya udah gua mute nih grupnya, kata gue kan, gua mute
berisik gue mau tidur kata gue teh kan. Set. Ternyata teh ada materi baru teh nih kan, ngerti gak? Materi baru. Terus dibagi-bagi tuh. Ada 6 orangan, ada 6 materi deh. Set. Ya sudah kan. Saya tidak tahu menahu kan, pas saya buka kok tinggal ini kata gue. Semua bagian sudah terambil. Yang gampang-gampangnya sudah terambil gitu kan, bagian paha, bagian dada udah keambil, gue bagian ceker doang gitu kan. Susah coy, nyari jurnalnya susah, nyari materinya susah. Gue tepok jidat, ya Allah kata gue, ini asli susah. Iya gitu. Sama. Kadang juga ini apa namanya, bikin PPT nih, bikin PPT doang. Tadi kata lu dan bikin PPT doang kan, bikin PPT emang susah anjir, desainnya apa yang mau dimasukin susah gitu kalau gue sih ya pribadi. Kalau gue sih, kalau misalnya gitu loh. Kalau gue ke bagian PPT, yang gue kesel tuh deadline-nya, misalnya kita udah janjian nih, terakhir jam 3 sore ya. Kan ada tuh yang gercep makan. Malamnya udah ngirim nih, pas udah dikasih jam 11 ngirim. Jam 7 ada yang ngirim. Jam 3 kita tunggu nih kan. Kan kita bagian ngegabungin dong. Maksud lu gitu kan, Dai? Bagian ngegabungin materi kan. Bagi-bagi PPT-nya. Enggak, materinya. Iya. Ngerti gak lu? Materi babnya. Iya, nyarinya bagi-bagi gitu kan. Kan buat PPT kan tergantung paper ya, tergantung makalah ya kan. Betul. Sedangkan ini ada di tengah-tengah yang hilang gitu. 2.5-nya nggak ada nih, 2.3, 2.5 nggak ada. Terus kita gimana masukinnya gitu? Itu yang bikin kita menunggu orang itu untuk mengirimkan. Gitu kan. Mana deadline-nya malam ini gitu ya kan? Kata gue teh, gitu. Kita harus berbaik sangka, Rel. Berbaik sangka, mungkin sibuk ya kan. Iya, sibuk untuk melakukan tugas ini. Makanya kalau gua masih bikinnya ya udah, jadi ngambil poin-poinnya aja. Poin-poinnya masukin, sisanya ya lu kembangin dah. Nanti pas presentasinya gitu. Kalau gue sih sebenarnya balik lagi ya, antara kelompok atau individu sebenarnya lebih ke sama aja sih kalau buat sekarang gitu. Buat apa namanya, saat ini udah kayak biasa aja lah, individu ya hayu, kelompok juga hayu gitu. Cuman lebih fleksibel. Masalahnya di sini itu adalah ketika kelompok tuh bahasanya gitu loh, bahasa buat ngomong. Betul. Bahasa komunikasinya tuh bisa nggak ya lu lebih baik aja gitu. Misalnya lu di sini nih ngomongnya, lu turunin aja dikit gitu biar lebih enak didengarnya gitu. Jadi kayak misalnya lu kerjain ini ya gitu. Bisa kan ganti ke lo tolong kerjain yang ini dong gitu kan. Oh bisa nggak ngerjain ini kayak gitu. Atau misalnya ini dibagi lagi aja, gue kebanyakan gitu kan. Terus kitanya udah kayak nggak bisa, ini udah pas ya. Yaudah deh lo aja dulu yang kerjain gitu kan. Terus nggak bisa lu ngomongnya tuh kayak ini beneran gue banyak, tolong dong dikurangin gitu gimana. Pokoknya biasanya tuh yang lebih enak gitu, jadi kita sama-sama enak gitu loh. Ya, pokoknya mah harusnya sama-sama enak emang sih ya. Iya, kendalanya kalau gue kan harusnya sama omongan aja. Harusnya sama-sama enak gitu kan, nggak satu orang doang yang kerja gitu ya kan. Kalau itu kan kerja bagian. Kalau gue tuh ke omongannya doang gitu, Rel. Ya tapi kan itu dari apa ya, intro mengantarkan kita kerja gitu kan. Jadi kalau udah nggak enak, kerjanya juga nggak enak. Sebenarnya kalau dia nggak mau juga kita bisa ngerjain, asal lo ngomongnya enak gitu, lo ngomongnya biasa aja. Ya, balik lagi ke komunikasi. Ke enak. Iya, balik lagi ke enak. Oh iya nih, sorry nih, gue potong. Oke. Karena Linda mengenai topik komunikasi dalam suatu kelompok. Misalkan di kelompok itu ada orang atau teman-temanmu yang nggak terlalu dekat, dalam artian cuma sekedar say hi dalam kehidupan nyatanya. Kan lu belum tahu karakteristik orangnya, berarti lu mau nggak mau belajar untuk berkomunikasi dengan orang yang lu harus kenal banget kan. Nah, dalam permasalahan kayak gini kan biasanya di kelompok itu cara buat memahami karakteristik teman lawan kita di dalam kelompok sendiri
kan mungkin di kelompok kita mungkin seperti temen yang hobi banget ngambis gitu. Larinya kenceng gitu ya. Iya, larinya kenceng. Nah, lu yang misalkan yang cuma sekedar kucing, kadang leha-leha, kadang pengen ngambis. Nah, lu gimana sih gitu buat nanggepin atau berkomunikasi dengan orang yang larinya cepet? Gimana tuh, Lian? Kalau gua nggak bisa ngobrol di grup, gue PC dia sih personal aja gitu. Nah, karena kan lu baru kenal dekat buat mengenal lebih jauh karena dia tuntutan kelompok. Awal lu ngechat gimana? Apakah lu harus formal banget seperti lu ngechat ke dosen Enggak lah, Assalamualaikum pakai enggak lah. logo emot salim gitu? Tos itu sebenarnya tos. Iya itu tos sebenarnya itu terus sebenarnya. kan. Nah, Enggak gitu sih, gue enggak, Lin? cuman paling kalau misalnya gue minta tolong gitu, gue minta bantuan, kayak tolong dong bantuin ini gitu, bisa nggak tolong cariin yang ini gitu. Tapi gue jarang sih kayak gitu, kebanyakan gue yang disuruh. Nah, bisa Oh, berarti disentil udah nih, terlatih. emang bener. Udah terlatih. Sentil. Tapi udah bebal ya Kak berarti, Lin? Udah bebal. Gimana ya Dan ya? Ya gitu deh, ini sensitif sih kalau diomongin di sini. Oke. Kalau Farel nih, Apa nih, Pak? mengenai komunikasi Oh, antar temen yang larinya tapi beda-beda. itu gue belajar banyak sih dari itu. Jadi banyak belajar untuk berkomunikasi, menyetarakan bahasa istilahnya mah ya kan. Omongan gitu kan beda-beda gitu. Kalau misalnya orang yang nyantai gitu, yang slow, nanti aja dah. Karena kan ini dulu, istirahat dulu aja. Kalau ke yang udah larinya kenceng gitu kan beda gitu. Malah kita yang di-push gitu loh. Gue bingung memposisikan diri gitu. Ketika gue ada di kelompok atau lingkungan yang larinya kenceng, yang ambis-ambis gitu kan, gue tuh nggak bisa sekenceng mereka gitu. Tapi ketika gue ada kesempatan di kelompok yang santai-santai, istilahnya laki semua nih, pernah gue di kelompok laki semua coy, satu kelompok tuh susah. Tapi Semuanya sama, lu mulai, ya udah nanti tapi aja lu gitu. kayak gitu kan berarti karena terbiasa di tempat yang larinya kenceng. Berarti lu mulai terlatih untuk kenceng di tempat yang biasa santai-santai dong. Yes, mulai Dan itu malah kerasa ya. kerasa itunya. Jadi kayak jalan baru di aspal tuh, lu ada gejolukan gitu, jeduk Hmm. gitu sih. Cuman itu ya itu sih. Coba dari tadi kan kita ditanya mulu nih sama Udan ya. Sekarang kita balikin dong, Dan. Lu gimana, Dan? Gimana apa nih? Gimana lu Gimana sih? di posisi lu satu kelompok kayak gitu. Lu biasanya tadi kan lu bilang lu jadi leader. Terus kalau misalnya apa namanya? Oh ya, biasanya kan jadi leader suka disalah-salahin gak sih? Iya, Oh ya, bener. gue jawab pertanyaan Indah. Apakah setiap leader disalah-salahkan? Gue Asik. seumur hidup tuh, gue pernah nge-leader suatu event. Tapi eventnya, ya menurut gue alhamdulillah lancar. Tapi event yang lain, menurut gue anggota gue nggak bilang gagal. Tapi gue sendiri yang merasa gagal. Karena kesalahan komunikasi antar temen. Jadi baik lagi ke pertanyaan statement gue yang di awal, gue orangnya people pleaser yang gak mau ngebebanin orang. Itu terasa di event itu. Jadi banyak hal-hal yang miskomunikasi. Jadi gue antar temen ini, gue nggak cocok buat komunikasi untuk saling bekerja sama ternyata. Kan ada yang cocok buat ngobrol, belum tentu cocok buat kerja bareng. Iya. Itu pernah gue bahas tuh. Tapi lupa di mana, episode mana. Di mana apa, di yang mana nih? lanjut. Nah, kalau gitu kan berarti gue nggak pernah disalah-salahin. Seingat gue ya, tapi gue yang merasa salah. Dari gestur yang tadi Farel sebutin tadi, gestur tuh bisa menjawab. Ternyata menurut gue salah gitu. Iya benar. Jadi terus kalau tapi gimana kita gue banyak. Iya lanjutan. Jadi kalau gue tadi tuh gimana ngimbangin antara teman-teman yang lari kenceng sama yang pelan. Dan gue sebagai leader,
leader dadakan yang gue punya Yes. inisiatif sendiri. Ya karena gimana ya, gue emang gak tau kenapa terpacu dalam sesuatu yang lebih cepat selesai gitu. Ketika teman gue masih belum selesai, ya gue wajarin aja. Karena dia punya porsi larinya masing-masing kan. Yes. Ketika That's gue udah it. melakukan kerja gue sendiri, ya gue keep aja dulu. That's it gitu Karena kan. that's it, udah kelar. Tapi nanti dulu gue kirim. Kadang ya gue kirim aja. Terus yang kalau teman yang lain di deadline di hari kemudian ya nggak masalah sih menurut gue. Selagi bisa di handle mah. Ya asal jangan ngelewatin pisan gitu juga gitu. Iya, jadi yang benar sih komunikasi itu penting. Gimana pun cara kita buat ke teman yang baru, sebisa mungkin yang kata Linda itu tadi, kita mungkin mengatur diksinya sih. Nah, pemilihan kata Antara teman yang baru kenal sama yang udah kenal gimana. Kita kata jangan, lu kerjain ini dong. Kan gak enak ada kerjain ini dong. Beda lagi kalau misalkan, Linda, untuk bab ini belum dikerjain, bisa lu kerjain nggak? Gitu. Kan ada sesuatu penekanan. Iya, bahkan bukan ke antara yang belum kenal sama udah kenal, yang udah kenal juga biasanya suka ini gitu, suka lupa gitu kali ya. Iya, lupa. Menurut gue sih lupa. Cara buat minta tolong dengan bahasa sopan, yang etika. Bahasa yang enak didengar gitu. Bukan bahasa yang baku, tapi enak aja gitu didengarnya. Jadi kita ngerjainnya juga tanpa iya deh gue kerjain gitu, enak gitu. Oke, jadi gitu, nggak tanpa intinya tekanan. mah untuk hari ini, episode kali ini agak serius juga ya kita bahasanya ternyata ya. Belok ke sini ya. Tapi ini kan sekitaran kita aja. Maksudnya kan kita menurut pribadi. Kalau menurut teman-teman kita nggak tahu. Ini mah opini aja gitu kan. Jadi ya kita belajar memposisikan diri, belajar untuk berkomunikasi dengan siapa kita berkomunikasi dan menyesuaikannya gitu kan. Harus yang baik lah dan sesuai gitu. Dan yang paling penting kalau kata Linda enak. Oke. Enak. Sekian enak aja terus maunya. Untuk iya dong. Episode kali ini. Untuk update-update-nya boleh di-follow playlist dan di-subscribe channel YouTube-nya. Di YouTube dan Spotify kita yang sudah tersedia. Aja. Kita update setiap hari malam Jumat dan malam Senin ya. Jangan lupa didengarkan. Setiap hari malam. Kita update setiap hari. Kayaknya setiap malam Jumat. Senin sampai Kamis kita evaluasi. Nah, ya begitu deh ya. Setiap malam Jumat, sisanya kita evaluasi. Ya, pokoknya kita memperbaiki diri terus deh. Linda, Hudan, Farel pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa. See you until next time. Bye.